Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 7, apa kabar kalian? Semoga semuanya masih semangat untuk belajar ya. Untuk hari ini, aku akan memberikan materi pertemuan pertama untuk kompetensi dasar, perumusan, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun materi yang akan dibahas dalam pertemuan satu ini adalah sejarah BPUPKI. Sehingga diharapkan setelah selesai pembelajaran, kalian mampu menguraikan mengenai sejarah pembentukan BPUPKI. Anak-anakku yang hebat, latar belakang sejarah pembentukan BPUPKI dimulai dari sejarah bangsa Indonesia yang sangat panjang ketika melawan penjajah. Bangsa Indonesia pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh bangsa Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia juga dijajah oleh bangsa Jepang. Banyak penderitaan bangsa Indonesia diantaranya adalah pelaksanaan kerja paksa, pengambilan paksa, dan juga perbudakan paksa. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang ini semula dianggap baik oleh bangsa Indonesia karena banyak semboyan yang dikumandangkan oleh Jepang pada waktu itu, yaitu Jepang mengumandangkan bahwa Jepang adalah pelindung Asia, Jepang adalah pemimpin Asia, dan Jepang adalah cahaya Asia. Namun pada kenyataannya, apa yang dilakukan bangsa Jepang tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan bangsa Belanda, yaitu untuk melakukan penjajahan di Indonesia. Kemenangan bangsa Jepang di Asia tidak bertahan lama, karena pihak sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Nah, melihat hal itu, maka pada peringatan pembangunan Jawa Baru, tepatnya tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah Dokuritsu Chundi Chosakai. Tugas BPUPKI di sini untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini dibentuk oleh bangsa Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Pembentukan BPUPKI ini merupakan salah satu janji yang diberikan oleh bangsa Jepang ketika menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara sekutu. Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji itu diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh karena terus-menerus terdesak, maka janji ini akhirnya direalisasikan oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945, yaitu Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yakni janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam maklumat Guinseiken atau janji dari pembesar tertinggi sipil dari pemerintahan militer Jepang di daerah Jawa dan Madura. BPUPKI yang dibentuk oleh bangsa Jepang beranggotakan 62 orang dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Adapun susunan organisasinya terdiri dari ketua yaitu Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dan 2 orang wakil ketua
yaitu Ichiban Yosio dari Jepang dan Raden Panji Suroso dari Indonesia. Adapun 62 orang anggota ini termasuk di dalamnya adalah ketua dan wakil ketua. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 3 kali, yang terdiri dari 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 dan sidang resmi yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang resmi ini dilaksanakan di Gedung Chuo Sang-in, Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta Pusat atau yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Kemudian 1 kali sidang tidak resmi dilaksanakan pada masa reses antara sidang ke-1 dan sidang kedua. Sidang BPUPKI yang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan rancangan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 dengan agenda merumuskan rancangan hukum dasar atau rancangan undang-undang dasar. Pada sidang resmi yang pertama dan sidang resmi yang kedua ini dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI, yaitu 62 orang. Sedangkan pelaksanaan sidang tidak resmi dilaksanakan di Kantor Besar Jawa Hokokai dan hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang ke-1 dan sidang kedua dengan tujuan membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, demikian tadi untuk penjelasan tentang pembentukan BPUPKI. Untuk selanjutnya, nanti pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.